Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, menyembah Dia. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa setiap hari kami melihat kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mukjizat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan sebentar Tuhan, kami mau naikkan pujian, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau disukakan atas pujian penyembahan kami. Kami serahkan Tuhan. Doa pagi ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih lagi, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya Tuhan, ku cinta Kau lebih. Haleluya, haleluya. Ku percaya Engkau, ku percaya Tuhan, mukjizat-Mu setiap hari. Setiap hari ku melihat kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
Sekali lagi katakan, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu, mukjizat-Mu, kuasa-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu, berpengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah pujian ini Tuhan, Kau boleh disukakan Tuhan. Biarlah ini keluar dari dalam hati kami. Kami mau cinta Engkau lebih lagi. Kami mau rindu Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa, lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi, pakai. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati kami boleh menerima setiap kebenaran yang datang dari Engkau. Makasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Tentunya kita percaya setiap kita ada di dalam berkat perlindungan daripada Tuhan kita. Sebelum kita menjalankan setiap aktivitas kehidupan kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk setiap kita, untuk kita datang merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai subtema, akan kasih karunia Tuhan membuat kita menerima akan mujizat daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita langsung buka di dalam kitab Matius pasal yang ke-14 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya, orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Amin. Bagaimana mujizat yang Tuhan kerjakan untuk memberi makan 5.000 orang, yaitu dengan cara 5 roti dan 2 ikan. Kita sudah terlalu sering untuk kita mendengar atau kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang. Tentunya kita sudah mengerti bagaimana ending dari ceritanya, dari firman ini.
Tetapi pagi hari ini kita mau kembali bersama-sama belajar bagaimana mujizat Tuhan itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Berbicara mengenai mujizat, tentunya banyak hal-hal atau banyak perkara-perkara yang sungguh ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana setiap kita sebagai anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama menerima akan kasih karunia Tuhan, bahkan kita menjadi ahli waris di dalam kerajaan Tuhan. Bagaimana sudah seharusnya kita menjalani kehidupan kita ini dengan penuh mujizat daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenyataan yang sering kali terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, banyak mereka sudah mengikuti Tuhan sejak lama, bahkan melayani Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah mereka tidak mengalami mujizat daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mungkin kita melihat kehidupan anak-anak Tuhan, pelayanannya diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tetapi mereka berkata, mujizat yang daripada Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Lalu apa yang menjadi masalahnya di sini Bapak Ibu Saudara? Padahal kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah melayani Tuhan dengan setia, tetapi mujizat Tuhan itu tidak terjadi atau tidak dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana mujizat Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa mujizat Tuhan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, bahkan kita sudah melayani Tuhan, tetapi mujizat Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama yang menjadi penghalang bagaimana mujizat Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita adalah kebimbangan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Tentunya ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengikuti jalan-jalan daripada Tuhan, seharusnya hati kita ini sudah kita pasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, karena kita ini manusia yang terbatas, kita masih ada dosa dalam kehidupan kita, yang ada adalah kebimbangan di dalam kita mengikuti jalan daripada Tuhan. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Amin. Jadi poin pertama yang menjadi penghalang mujizat Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita adalah adanya kebimbangan dalam hati kita. Kalau kita melihat judul perikop di atas Bapak Ibu Saudara, Yesus berjalan di atas air. Bagaimana pada waktu itu murid-murid Tuhan itu sedang berada di dalam perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi satu ketika ada gelombang yang cukup tinggi bahkan menghantam dari perahu mereka. Dan di situ Yesus tertidur Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan ini merasa ketakutan, merasa bimbang di dalam hatinya. Padahal kalau kita mengerti Bapak Ibu Saudara, padahal murid-murid Tuhan ini adalah notabene orang-orang yang setiap hari berkumpul dengan Tuhan, melakukan pelayanan kepada Tuhan, membuat mujizat bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka masih bimbang dalam hatinya Bapak Ibu Saudara? Ya, kita dapat belajar bagaimana kebimbangan hati kita Bapak Ibu Saudara itu menutup atau menjadi penghalang utama untuk mujizat Tuhan dapat bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap perjalanan iman kita kepada Tuhan, ada proses yang harus kita lewati. Ada titik demi titik, ada satu jalan demi jalan yang harus kita lalui Bapak Ibu Saudara.
untuk kita mencapai kesempurnaan iman kita kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahannya di sini adalah hati kita ini cenderung untuk merasa bimbang kepada Tuhan. Seharusnya kita percaya penuh kepada Tuhan karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan itu sanggup menolong, menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Jadi poin yang pertama di sini yaitu adanya kebimbangan dalam hati kita, sehingga mujizat Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah karena kita menggunakan cara pikir kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka oleh daripada itu, kita tidak melihat campur tangan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Poin yang kedua adalah karena kita menggunakan cara pikir kita, atau dengan kata lain kita mengandalkan akan kekuatan diri kita sendiri ketika kita menjalani kehidupan kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kekuatan yang kita miliki tentu ada batasnya. Tetapi ketika kita mengikut sertakan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, tentunya pertolongan, mujizat, bahkan kemurahan Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini setiap kita rindu untuk kita mengalami mujizat demi mujizat, kemurahan demi kemurahan yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita mau mengalami setiap mujizat kebaikan itu bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini yang kedua kita akan belajar bagaimana mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan itu dapat terjadi dan bekerja dalam hidup kita. Yohanes 6 ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Amin. Yang pertama adalah miliki sikap hati seperti anak kecil yang rela memberikan bekal yang ia punya untuk diubah Tuhan menjadi mujizat yang luar biasa. Tentunya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita merindukan akan mujizat daripada Tuhan, kita hanya perlu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak meminta yang muluk-muluk dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini apa yang kita punya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Mari kita mau berikan apa yang kita miliki dalam hidup kita, yang terbaik kita mau bawa kepada Tuhan. Mungkin seringkali kita berkata, Tuhan aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan aku tidak punya apa-apa Tuhan. Tetapi apa yang kita bisa kerjakan buat Tuhan, mari kita mau kerjakan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam gereja kita mungkin diberikan pelayanan oleh Bapak Gembala kita. Mari kita kerjakan dengan sepenuh hati kita. Bukan untuk manusia Bapak Ibu Saudara, tetapi semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, setiap jerih lelah yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tentunya akan memperhitungkan setiap jerih lelah kita. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara di dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini, mungkin jika seandainya anak kecil itu tidak membawa roti dan ikan, apakah Tuhan masih dapat melakukan mujizat? Tentunya masih Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan di sini adalah adanya kerjasama antara kita dengan Tuhan untuk kita mendatangkan mujizat yang Tuhan sudah sediakan untuk diberikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, di dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini, bagaimana anak kecil itu
memberikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada murid-murid Yesus. Setelah itu 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika sesuatu yang menurut kita itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Mungkin segala sesuatu yang kita miliki mungkin menurut kita itu tidak berarti. Tetapi ketika apa yang kita punya kita bawa kepada Tuhan dan berada di dalam tangan Tuhan, yang tidak berarti dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, percayai pagi hari ini bahwa mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa, wah Mas, mujizat itu belum terjadi dalam hidupku Mas. Wah, pertolongan Tuhan belum terjadi dalam hidupku. Terus, jangan berhenti berdoa dan teruslah berharap kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mujizat Tuhan itu sedang on the way dalam setiap kehidupan kita. Mujizat Tuhan itu sedang berjalan menuju di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya mujizat itu dapat berjalan dalam kehidupan kita? Tuhan membutuhkan kerjasama dari kita untuk mendatangkan mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Yang kedua adalah miliki sikap hati yang seirama untuk kita bekerja sama dengan Tuhan. Matius 14 ayat 19 dan 20. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kuncinya adalah miliki sikap hati yang seirama dengan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dapat bekerja sama dengan Tuhan untuk kita membagi-bagikan mujizat itu dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin percaya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita adalah kawan sekerja Tuhan. Kita adalah bangunan Tuhan, bait sucinya Tuhan. Tentunya kita memiliki kerinduan untuk bersama-sama menikmati akan setiap kemurahan Tuhan, akan setiap pertolongan daripada Tuhan, akan setiap mujizat Tuhan yang dikerjakan dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini, apa yang kita perlu daripada Tuhan? Mujizat apa yang kita minta daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara? Mungkin mujizat kesehatan, mujizat keuangan, mujizat pekerjaan, atau mujizat dalam setiap pelayanan kita? Kuncinya satu Bapak Ibu Saudara, miliki sikap hati yang seirama dengan Tuhan dan miliki sikap hati seperti seorang anak kecil. Karena di sini Bapak Ibu Saudara, anak kecil itu adalah satu orang yang dapat dibentuk oleh Tuhan. Anak kecil adalah orang yang mudah untuk dibentuk hatinya Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi pagi hari ini kita rindu bagaimana kita mau membawa setiap hati kita di dalam Tuhan untuk kita bersama-sama mengerti akan rencana Tuhan sehingga mujizat itu dapat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Biarlah mujizat kemurahan pertolongan-Mu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti doa pagi online pada kesempatan pagi hari ini Bapa. Terus Tuhan tolong setiap kami untuk dapat kami masuk di dalam rencana-Mu. Kami masuk di dalam kehendak-Mu Bapa. Sehingga kami benar-benar dapat melihat, kami dapat merasakan bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Mujizat Tuhan tidak pernah terbatas di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Menjadi dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.